Oke Pak, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pasar otomotif saat ini? Ya, terima kasih. Salam sahabat Daihatsu. Saya Sony Lembong selaku Kepala Cabang Daihatsu Sales Operation Cabang Panakukang yang beralamat di Jalan Pengayoman. Kalau memperhatikan kondisi pasar otomotif yang ada di Sulawesi Selatan, sebagaimana data market share yang ada di kami menunjukkan bahwa perkembangan otomotif yang ada di Sulawesi Selatan ini secara angka mengalami penurunan. Penurunannya itu kurang lebih 15% dari market yang terjadi di tahun 2014. Di tahun 2014, penjualan rata-rata total auto itu mencapai 2.600 unit per bulan. Tetapi di 3 bulan pertama di tahun 2015 ini angkanya hanya di kisaran 2.200 unit all merek. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar otomotif yang ada di Kota Makassar ini juga mengalami gejolak, dan hal ini mengakibatkan penjualan yang terjadi di hampir setiap dealer otomotif itu mengalami penurunan. Tetapi khusus untuk Daihatsu kami mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh, hanya kurang lebih minus 4% dari penjualan kami sebelumnya di tahun 2014. Di mana rata-rata penjualan kami di tahun 2014 itu di angka 520 unit, dan di tahun 2015 ini rata-rata penjualan Daihatsu itu berada di angka 499 unit. Kalau boleh tahu apa kendala atau tantangan yang dihadapi ya, khusus untuk Daihatsu cabang Panakukang? Kalau kendala yang kami hadapi sebenarnya ada dua. Yang pertama, kendala yang ada di eksternal dan juga di internal kami. Untuk masalah eksternal itu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kondisi pasar secara umum, makroekonominya ini hampir semua itu mengalami gejolak. Hal ini ya tentu sebagaimana yang kita ketahui bersama disebabkan oleh perubahan yang cukup signifikan terhadap gejolak rupiah. Dan ketika terjadi perubahan harga tukar rupiah ini, otomatis secara makroekonomi itu akan berpengaruh. Dan pengaruh itu juga sangat terasa bagi kami yang main di dunia otomotif. Ketika terjadi harga rupiah yang melemah, di mana-mana terjadi inflasi. Dan inflasi ini mengakibatkan daya beli masyarakat itu menurun. Ketika daya beli masyarakat menurun, otomatis akan terjadi banyak pergeseran dari setiap segmentasi otomotif yang ada, tipe-tipe kendaraan yang ada itu akan terkoreksi angka penjualannya. Sehingga kami melihat bahwa kondisi makroekonomi ini harus dapat disikapi secara tepat oleh setiap perusahaan otomotif yang ada, agar supaya nanti kondisi yang demikian tidak berpengaruh secara besar terhadap penjualan dari setiap dealer yang ada, terutama juga kami yang ada di Daihatsu. Dan masalah internalnya yaitu memang dengan kondisi yang sangat boleh dikatakan krusial yang sulit seperti ini, kami harus terus mampu untuk bagaimana mengembangkan sumber daya yang ada agar supaya sumber daya yang ada di Daihatsu itu bisa tampil lebih kompetitif. Karena ya kita menyadari bahwa kompetisi di luar sana itu sangat tidak dapat dipungkiri, sangat persaingannya luar biasa. Di mana-mana kompetitor kami mengeluarkan unit-unit yang baru, tipe-tipe yang sangat menarik, yang sudah barang tentu hal ini akan banyak menarik perhatian dari para calon-calon pembeli yang ada di Sulawesi Selatan atau di Kota Makassar ini. Ya, untuk itu secara internal kami mempersiapkan pasukan wiraniaga kami dengan memberikan pembekalan baik dari sisi product knowledge maupun dari sisi mentalitas mereka. Oh itu sebagai upaya menghadapi tantangan Pak ya? Iya. Atau mungkin ada yang lain? Agar selain menghadapi kompetisi, bagaimana juga kami meningkatkan kompetensi dari karyawan-karyawan kami, agar supaya mereka memiliki sesuatu yang bisa lebih daripada karyawan atau wiraniaga yang berasal dari dealer-dealer yang lain. Dengan harapan mereka bisa menjawab ataupun bisa meminimalisir kondisi yang terjadi di lingkungan eksternal sana.